Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai prosesi wawancara antara asesor dengan salah satu pihak yang diundang di dalam visitasi atau asesmen lapangan. Dalam hal ini adalah alumni. Artinya alumni merupakan salah satu pihak yang dibutuhkan dan diwawancarai ya oleh asesor karena merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan program studi, sehingga alumni harus dihadirkan ya, untuk dikonfirmasi oleh asesor. Nah, apa saja kira-kira yang biasa ditanyakan oleh asesor dalam kegiatan wawancara tersebut? Video ini akan coba mengulasnya berdasarkan beberapa pengalaman kami ketika melaksanakan atau menyelenggarakan atau menghadapi ya asesmen lapangan. Nah, yang pertama biasa ditanyakan itu adalah mengenai data tahun masuk dan tahun lulus ya. Ini terkait dengan lama studi. Nah, jadi nanti alumni-alumni yang diundang mohon untuk mengingat kembali ya, tahun masuknya kapan, lulusnya juga kapan, jangan sampai lupa gitu ya. Kemudian kadang juga ditanya mengenai kemanfaatan teori yang dipelajari terhadap pekerjaan yang dilakukan saat ini gitu ya. Itu juga penting bagi asesor informasi itu guna memastikan bahwa data-data yang tertulis di LKPS itu terkonfirmasi dari hasil wawancara ini ya. Kemudian juga kadang ditanya mengenai kaitan pekerjaan dengan program studi. Nah, ini data ini dipakai oleh asesor untuk mengkonfirmasi data di LKPS terkait dengan kesesuaian bidang. Tuh. Kemudian biasanya juga ditanya lama masa tunggu kerja pertama. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama dulu itu berapa lama? Itu ditanyakan oleh asesor ya. Jadi nanti teman-teman alumni itu ya mohon untuk mengingat kembali, disiapkan untuk mengingat dulu pada saat lulus sampai mendapatkan pekerjaan pertama itu berapa bulan gitu ya. Kemudian biasanya juga ditanyakan mengenai keterlibatan dalam kegiatan alumni ya, apa saja misalkan apakah terlibat dalam kepengurusan, apakah ada kegiatan rutin dan sebagainya. Sebaiknya memang di antara alumni-alumni yang diundang itu ada sebagiannya itu yang aktif ya, atau menjadi salah satu pengurus alumni supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan alumni gitu ya, atau khususnya dengan ikatan alumni gitu. Nah, termasuk juga keberadaan ikatan alumni itu juga biasanya ditanyakan oleh asesor ketika melakukan wawancara. Apa namanya gitu ya, terus kemudian pengurusnya siapa saja gitu, terus Anda sendiri menjabat apa di ikatan alumni tersebut dan sebagainya, biasanya ditanyakan seperti itu. Lalu kadang juga asesor sempat juga menanyakan mengenai judul skripsi ya, barangkali sekedar untuk memastikan bahwa skripsi yang disusun oleh alumni tersebut punya relasi dengan program studi. Jangan sampai skripsi yang disusun itu tidak punya hubungan dengan spesifikasi program studi. Nah, ini juga menjadi bahan konfirmasi. Jadi sekali lagi juga bagi para alumni yang nanti akan diwawancarai ya, mohon mengingat kembali ya judul skripsinya ya. Siap-siap saja barangkali nanti ditanya gitu ya. Selanjutnya kadang juga menanya mengenai sumbangan dana untuk prodi. Ya, alumni kan juga tetap dibutuhkan kontribusinya, ya tetap merupakan keluarga dari program studi, sehingga alumni juga tetap
diminta kontribusinya ya untuk membantu membesarkan, membangun, mengembangkan prodi. Kemudian juga kadang ditanya dulu mendapatkan info pekerjaan dari mana, ya gitu ditanya oleh asesor. Kalau info pekerjaan itu diperoleh dari program studi ya yang mensosialisasikan adanya lowongan dan sebagainya melalui lembaga khusus di dalam perguruan tinggi yang mengurusi masalah info lowongan pekerjaan dan sebagainya, itu sangat bagus ya. Itu berarti perguruan tinggi punya kepedulian ya, terhadap alumni agar para alumni juga segera untuk mendapatkan pekerjaan, minimal dengan cara dibantu ada informasi gitu ya tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, biasanya kemudian itu ditanyakan mengenai keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik. Misalnya sebagai narasumber kuliah umum ya atau stadium general, misalnya begitu, alumni yang sukses untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa baru dan sebagainya, atau mungkin narasumber pelatihan soft skill, mungkin ada alumni yang berwirausaha dan sukses. Nah, ini juga biasanya ditanyakan ya. Dan juga termasuk juga kepengurusan ikatan alumni itu siapa saja yang terlibat di dalam jabatan ya atau menjabat sebagai pengurus ikatan alumni gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kadang juga asesor ada yang bertanya mengenai mata kuliah apa yang paling bermanfaat atau relevan ya dengan pekerjaan Anda saat ini. Ini penting juga untuk mengkonfirmasi bahwa kurikulum itu memang sudah ya terkait atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini juga terkonfirmasi, nah ini bisa dilakukan konfirmasi dari wawancara dengan alumni gitu ya. Kemudian bisa juga ditanyain oleh asesor mata kuliah apa yang paling tidak relevan atau paling tidak bermanfaat terkait dengan pekerjaan Anda saat ini. Ini juga sekali lagi untuk konfirmasi terkait dengan kurikulum ya, apakah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak, atau kebutuhan industri atau kebutuhan pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian juga kadang ditanya apakah program studi pernah melakukan semacam survei begitu kepada para alumni termasuk Anda, mungkin ditanya mengenai apa pekerjaan Anda sekarang ini ya, kemudian dulu mendapatkan pekerjaan pertama berapa lama gitu ya, dalam bentuk tracer study, biasanya ditanya begitu. Nah, kalau ada tracer study dilaksanakan, maka alumni otomatis akan menjawab iya ya. Tetapi kalau tracer study tidak dilakukan, maka pasti alumni akan kebingungan maksudnya apa. Nah, oleh karena itu ketika kita menjawab di LED terkait dengan narasi tracer study ya harus based on data real gitu ya. Jangan sampai di LED menceritakan ada tracer study tetapi kenyataannya ketika dikonfirmasi kepada alumni merasa tidak pernah dilakukan tracer. Nah, ini juga bisa blunder gitu ya, dalam artian ada informasi yang berbeda gitu. Nah, juga biasa ditanyakan oleh asesor mengenai adanya survei kepuasan alumni. Misalnya dulu waktu Anda lulus ya, pernah ditanya enggak mengenai kepuasan Anda terhadap proses pendidikan di perguruan tinggi Anda gitu, sebagai alumni. Nah, kalau ada pelaksanaan survei itu, maka alumni tentu akan menjawab ada. Itu juga penting ya, karena kepuasan alumni juga menjadi bagian dari proses evaluasi. Terkait dengan kegiatan alumni atau ikatan alumni juga kadang ditanya ketemu di forum alumni terakhir kapan. Ini artinya untuk memastikan bahwa memang kegiatan alumni atau ikatan alumni itu
aktif secara periodik menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau gathering yang secara substantif bisa mensupport gitu ya, mensupport program studi dengan berbagai cara gitu ya, misalnya dengan sumbangan dana, sumbangan fasilitas dan sebagainya. Berikutnya teman-teman sekalian, kadang juga asesor bertanya mengenai keterlibatan alumni dalam penyusunan visi misi. Apa pernah diundang Anda untuk misalnya dalam proses penyusunan visi misi prodi begitu? Nah, ini penting juga ya, karena di dalam proses penyusunan visi misi itu kan salah satu unsur yang harus dilibatkan adalah pihak eksternal. Salah satunya adalah alumni, di mana keterlibatan alumni di dalam penyusunan visi misi menjadi sangat penting. Maka dikonfirmasilah ya oleh asesor. Nah, kemudian juga ditanya mengenai partisipasi Anda sebagai alumni untuk prodi. Tadi juga masih berkaitan ya, apakah sebagai narasumber atau menyumbang dana, menyumbang fasilitas. Nah, ini juga cukup penting karena ini menjadi sesuatu yang bisa membanggakan ya bagi prodi. Apa yang membuat Anda bangga sebagai alumni prodi tersebut gitu ya. Nah, ini realita, kalau ini nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini tentu tidak bisa didesain jawabannya, karena akan muncul jawaban yang spontan, di mana alumni tersebut dia akan menceritakan nantinya unsur-unsur apa, hal-hal apa yang bisa membuat dia bangga menjadi alumni sebuah program studi atau perguruan tinggi gitu ya. Dan kemudian baru ditanyakan apa saja yang masih perlu perbaikan di kampus ini. Nah, ini juga dia akan berkorelasi antara pertanyaan sebelumnya dengan sesudahnya ya. Jadi nanti pertanyaan seperti ini biasanya untuk memberikan rekomendasi perbaikan gitu ya. Nah, kemudian bagian terakhir biasanya ditanya mengenai tempat kerja pernah disurvei oleh prodi apa tidak. Nah, ini untuk mengkonfirmasi kegiatan survei kepuasan pengguna lulusan. Artinya misalnya pimpinan Anda pernah ditanya-tanya oleh prodi nggak mengenai kualitas Anda atau kinerja Anda di sini dan sebagainya. Nah, ini penting ya, karena konfirmasi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh asesor. Kemudian dulu IPK-nya berapa waktu lulus. Ya. Kemudian biasanya untuk mendapatkan data DO itu asesor kadang bertanya satu angkatan dulu berapa orang, kemudian ada yang DO apa tidak, kemudian yang DO berapa orang, sehingga kadang asesor bisa memperkirakan oh data DO ini sekian, salah satu angkatan sekian dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa informasi berbasis dari pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi juga atau membuat teman-teman lebih punya gambaran sekiranya nanti apa yang harus disiapkan, jawaban-jawaban apa yang harus disiapkan. Kurang lebih ya, ini tidak mesti plek seperti ini, tapi ini hanya sekitar gambaran saja, sekitar prediksi, atau pada umumnya asesor kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pengelola prodi maupun pengelola perguruan tinggi sebagai inspirasi saja. Adapun ketika nanti asesor kok bertanya berbeda, yaitu hak prerogatif asesor ya untuk memberikan pertanyaan ketika wawancara. Yang pada intinya asesor adalah ingin melakukan konfirmasi yang lebih otentik langsung dari sumber data, salah satunya adalah alumni. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk pengembangan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.